Hola. Wup. Selamat pagi, selamat hari Sabtu. Semoga weekend kalian menyenangkan. Em, Lagi betulin rambut biar cantik depan kamera. So, hari ini saya pagi-pagi udah disambut dengan banyak sekali pekerjaan. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan saya juga melakukan diagnostik CSR pagi-pagi karena kayak nggak tahu gitu apa yang harus dilakukan, langkah seperti apa. Ada sumber daya seperti saya mau buat video, jadi saya nonton film. Kalau kalian udah nonton itu film, ketika saya bangun ya saya langsung nonton film Di Bawah Umur yang dibintangi oleh Angga, apa itu nama si cowok itu, anak muda yang tampan banget. Jadi saya tonton filmnya dan ada inspirasi, ada energi yang dimana kayak saya pengen menyuarakan gimana sih anak remaja, terus childhood, karena saya juga pernah remaja. Saya pernah melewati masa childhood, masa kanak-kanak, masa remaja yang penuh dengan api membara, ingin mengekspresikan dirinya, memiliki sumber daya untuk melihat potensi dan bakatnya, untuk hidup free expression, untuk mengekspresikan dirinya, mengungkapkan dirinya dengan free gitu, dengan bebas. Jadi ada inspirasi seperti itu. Namun di JSR, ketika kita memiliki sesuatu yang kayak meluap di dalam diri kita harus cek dulu itu apa gitu. Jadi saya cek, saya taruh di kertas dan ternyata itu ada kondisi seperti keterbatasan hanya untuk membicarakan sesuatu yang kecil dan simple. Dan di sini saya memiliki fokus untuk membicarakan sesuatu yang lebih besar, tapi saya nggak tahu caranya seperti apa dan untuk menyampaikannya seperti apa gitu. Jadi saya melakukan diagnostik, melakukan sesi JSR juga untuk poin tersebut yang terkait dengan film Di Bawah Umur itu. Dan akhirnya setelah sesi, fokus yang selama ini tertutup di diri saya, yang dimana saya pengen buat seminar tentang hubungan antara anak dengan orang tua, karena di JSR banyak sekali pengalaman yang sudah dibuktikan, yang sudah dilalui oleh banyak orang tua yang datang ke JSR. Mereka berhasil memperbaiki dan membuat kondisi hubungan antara anak mereka dan diri mereka sebagai orang tua menjadi lebih baik. Hanya dengan melakukan sesi-sesi, kemudian memiliki sumber daya untuk lebih memahami anak mereka yang remaja maupun yang masih anak-anak, dari masalah makan, kesehatan, sampai yang masalah pengen, kayak tahu gak sih anak remaja itu kan biasanya keinginan untuk dicintai, keinginan untuk mengekspresikan dia cantik, dia tampan, kemudian dia bisa. Kadang apa yang orang tua coba putuskan, apa yang orang tua coba paksakan ke anak, tidak memberikan apa yang sebenarnya anak butuhkan. Nah, di sini saya memiliki sumber daya untuk membicarakan tentang ini. Bagaimana sih saya membantu anak saya, karena saya juga punya anak, dan bagaimana saya juga menyembuhkan childhood experience, pengalaman di masa kanak-kanak, trauma di masa kanak-kanak, jadi kayak healer, penyembuh untuk diri sendiri dengan menggunakan metode JSR. Karena nggak semua orang di luar sana bisa menyembuhkan diri mereka hanya dengan pejam mata atau meditasi kemudian semuanya hilang dari masa kanak-kanak. Kita tahu bahwa pengalaman pada masa kanak-kanak itu adalah pengalaman yang sulit untuk diingat, sulit untuk apa sih, kayak kita ketahui rincinya itu seperti apa sih sebenarnya kejadiannya, yang banyak membuat dari titik kanak-kanak tersebut di titik dewasa seseorang biasanya hilang identifikasi dirinya. Apakah dia seorang pria atau wanita, atau dia tertarik dengan pria atau wanita. Semuanya itu didasari bagaimana interaksi mereka, interaksi anak terhadap orang tua ke anak, juga dia dengan lingkungannya, dia dengan teman-temannya. Dan di JSR saya melihat selama 3 tahun ini itu berfungsi sangat luar biasa, kegunaannya, manfaatnya di JSR untuk menyeimbangkan diri saya sendiri sebagai anak terhadap orang tua saya, membuat mood, perasaan, pikiran, kondisi batin itu sangat baik gitu. Hubungan kita dengan orang tua saya yang selama 15 tahun itu selalu cekcok dengan mama saya, alhamdulillah selama 3 tahun di JSR itu udah jarang banget. Bahkan bisa dibilang jarang banget, kecuali kalau misalkan biasanya saya punya proses di dalam diri saya sendiri, perasaan kondisi saya yang sulit untuk saya taruh sebagai simptom di kertas dengan menggunakan metode JSR. Kemudian saya perbaiki, biasanya ada energi tersebut yang saya coba ekspresikan ke mama saya untuk memudahkan saya untuk mengungkapkan itu dan memperbaiki itu. Tetapi alhamdulillahnya mama saya sangat mengerti,
sangat luar biasa mendukung saya di dalam pertumbuhan saya, walaupun beliau nggak terlalu paham atas apa yang saya lakukan gitu. Tapi beliau juga menggunakan modus 1, dan itu juga membantu beliau dalam hubungannya dengan saya, dengan anak-anaknya yang lain gitu. Jadi apa yang saya lakukan tadi pagi, bekerja dengan klien, kemudian melakukan diagnostik, sampailah saya pada keinginan untuk memberikan seminar online kepada teman-teman pada hari Minggu besok jam 7 malam waktu Indonesia Barat tentang hubungan antara orang tua dengan anak. Jadi ini yang kalian harus lihat di JSR. Dengan metode JSR kita tidak memberikan sesuatu atau kayak kita tidak melakukan sesuatu berdasarkan apa yang kita pikirkan gitu loh, apa yang kita rasakan di dalam diri kita. Kita melakukannya berdasarkan arah gitu, kayak jalan yang mana itu akan membuka lebih besar potensi di dalam diri kita atau sesuatu yang pengen kita lihat di dalam diri kita. Dan saya pribadi, saya sangat tertarik antar hubungan orang tua dengan anak karena saya melihat bagaimana JSR merubah hubungan saya dengan anak saya. Saya yang awalnya nggak semua orang itu lahir dengan kemampuan, dengan sumber daya, dengan energi yang dimana dia selalu bisa menginvestasikan dirinya secara bersih kepada anak-anaknya gitu. Nggak semua orang seperti itu, dan kebetulan saya terlahir dengan sistem yang sangat rumit di dalam diri saya. Kondisi batin yang sangat rumit terhadap kondisi masa kecil saya yang terus saya berikan kepada anak saya. Trauma saya di masa kecil, dan JSR membantu saya untuk memperbaiki itu. Dan pada akhirnya saya bisa membentuk hubungan yang lebih bersih dengan anak saya. Banyak orang tua di luar sana, banyak perempuan di luar sana memutuskan untuk hamil, memutuskan untuk memiliki anak, tetapi mereka tidak menyembuhkan batin mereka gitu. Ada banyak pengalaman di masa kecil, di masa lalu, bahkan dengan pasangan mereka di masa lalu yang dibawa ke pasangan yang sekarang, yang dimana mereka memiliki anak dengan pasangan tersebut, yang dimana perasaan-perasaan yang sakit itu mereka lampiaskan ke anak gitu. Dan itu biasanya nggak disadari ya. Kita ngelihatnya kayak itu cinta kita kepada anak, tetapi apa yang kita translate, terjemahkan ke anak itu berbeda dengan apa yang kita berikan gitu di kenyataan gitu. Kita kayak ngerasa kita sedih dengan pasangan kita kayak ngerasa nggak suka dengan sikap pasangan kita, dan kita melihat anak kita yang cute, yang imut gitu kan, yang masih bayi atau masih kecil, dan kita merasa, oh terima kasih kamu sudah hadir dalam hidup saya karena kamu membantu saya. Banyak orang tua seperti ini, kita menaruh tanggung jawab, menaruh kayak anak-anak itu sebagai penghibur gitu, sebagai pelipur laranya orang tua. Jadi kayak rasa sakit kita nggak bisa atasi sendiri, dan kita merasa bahwa anak hadir untuk menyelesaikan rasa sakit kita, untuk memperbaiki rasa sakit kita. Sehingga kontak dengan anak, kontak yang sebenarnya, kontak yang bersih antara anak dengan orang tua tidak pernah tercipta di sini. Saya juga ingin membagikan sedikit pengalaman tentang pengalaman saya bekerja dengan klien yang dimana anaknya itu terkena mental disorder. 2 kali saya bekerja dengan klien yang seperti ini. Mental disordernya udah parah banget, bahkan sampai dimasukin ke pesantren untuk pengobatan, pergi ke psikiatri. Dan saya memiliki pengalaman bekerja dengan seorang mental disorder, anak yang terkena mental disorder, dan juga orang tuanya. Entah bagaimana orang tua ini memiliki mindset atau vision yang dimana mereka coba menaruh perspektif mereka tentang apa yang terbaik untuk anak. Jadi anak nggak boleh pacaran, nggak boleh mengenal cinta, nggak boleh pergaulan bebas, nggak boleh kayak mengekspresikan dia sebagai anak muda gitu, karena orang tuanya memiliki kekhawatiran, ketakutan, dan itu adalah bentuk cinta orang tua. Orang tua pikir itu adalah bentuk cintanya kepada anaknya, tetapi anak memiliki sumber daya dan sistem di dalam dirinya batin, sesuatu yang ingin dia rasakan sendiri di dalam, yang sangat berbeda dari orang tua, sehingga tidak ada koneksi di sini di kenyataan. Dan apa yang diberikan orang tua itu bukan malah memberikan kesempatan hidup yang lebih baik untuk anak, tetapi menekan anaknya, menciptakan kondisi batin yang sulit untuk anak untuk tumbuh, untuk bergaul, bersosial dengan anak-anak yang lain. Jadi buat kalian di luar sana yang ingin mengembangkan hubungan kalian dengan anak, meningkatkannya, untuk memahaminya lebih lanjut, kalian bisa ikuti seminar saya atau langsung konsultasi saya untuk mengenal bagaimana kalian bisa memperbaiki dan meningkatkan diri kalian sebagai orang tua dengan menggunakan metode JSR. Hanya satu metode membantu kalian dalam hal apapun, dalam situasi apapun terkait dengan hal yang ingin kalian perbaiki, kalian ingin buat lebih baik di dalam kehidupan kalian. Hanya satu metode, yang dimana hasil dari sesi JSR, hasil perbaikan yang kalian lakukan kepada diri kalian sendiri, yang kita lakukan kepada diri kita sendiri, akan bertahan dan akan ada untuk selamanya untuk kita. Anak itu adalah masa depan,
dan sangat sulit untuk memahami mereka apa yang sebenarnya mereka inginkan, apa yang sebenarnya mereka pengen dari orang tua. Dan cara terbaik untuk memahami anak kita sebagai orang tua, saya sebagai orang tua, kalian sebagai orang tua, adalah untuk memahami diri kita sendiri dulu, memperbaiki diri kita. Gimana sih masa kecil kita? Kenapa sih kita pengen menanamkan apa yang kita anggap benar kepada anak-anak gitu? Kenapa keinginan ini datang gitu? Khawatiran apa yang kita miliki? Rasa sakit, ketakutan apa yang kita miliki kalau misalnya kita nggak bisa memberikan masa depan dan kehidupan yang sebenarnya anak kita butuhkan. Ini yang diperbaiki, karena ini yang memberikan dasar yang tidak stabil untuk keamanan dan kenyamanan dari anak kita. Kalian bisa buktikan sendiri, karena klien-klien yang udah datang kepada saya itu mengatakan sendiri apa yang diperbaiki dalam diri mereka itu secara langsung terperbaiki dengan anak mereka juga setelah mereka melakukan sesi JSR. Karena apa yang batin orang tua pikirkan, batin orang tua rasakan, dan juga apa yang orang tua pikirkan, ini mencerminkan bagaimana mereka melihat anak mereka, bagaimana mereka lihat pasangan mereka dalam membuat anak mereka tumbuh gitu loh, dalam mendidik anak mereka bersama. Ini yang saya bagikan untuk video hari ini tentang kehidupan saya sebagai spesialis JSR. Bagaimana sumber daya dari sesi bisa menghantarkan kita untuk tumbuh di dalam hal apapun yang kita pengen, tentang anak, tentang pekerjaan kita, tentang apa yang kita sukai, dan tentang diri kita sendiri. So ya, saya tunggu kalian di JSR. Have a good day.